insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Teman-teman semua, ini dari pesantren IT ya, bukan pesantren IT ya. Pesantren IT gitu kan. Nah, terus ada wanita dan ada Mbak Baika. Oke, teman-teman semua, ini sebenarnya session aja, sambil nanti mungkin kita kasih tahu tips-tips ya, gimana cara, dan temanya hari ini adalah tentang bagaimana menjadi guru tanpa menggurui. Bagaimana menjadi guru tanpa menggurui ini, tadi udah kenalan Mbak Wanita sama teman-teman dari pesantren IT ini, mentor-mentor di sana. Kalau Mbak Wanita sendiri sekarang ngajar atau masih siaran radio? Ngajar di Amikom. Ngajar di Amikom. Apa itu? Universitas di Ya. Amikom ini. Waktu itu di Bandung kan? Enggak, di Jogja. Waktu siaran radio itu? Di Jogja. Oh, di Jogja. Kalau Mbak Ika? Ngajar juga? Enggak? Oh enggak, oke, masalah ya. Boleh lagi, saya nggak usir. Oke, jadi alhamdulillah Bang Edwin belakangan ini memang concern kepada guru dan calon-calon guru, karena memang ternyata profesi itulah yang sangat membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan menyampaikan sesuatu dan kemampuan bagaimana memformulasi sesuatu yang tadinya sulit agar bisa dicerna dengan lebih mudah. Itu seorang guru itu seperti itu. Jadi Bang bilang value seorang guru itu dinilai dari kemampuan dia menjelaskan sesuatu dengan lebih baik. Materi ini susah nih, kita kunyah, kemudian kita kasih ke mulut kita, gitu ya. Kita harus memformulasi, dikunyah itu diformulasi gitu. Makanya jujur, Bang Kevin tuh kalau ada lihat misalnya, ini teman Bang Kevin sendiri ya, Deriansa, halo Deriansa ya, kita kasih emosi, nah. Iya, Deriansa itu kalau lagi ngasih materi, selalu komentarnya daging banget bang, daging banget bang, daging banget bang. Bang Kevin sendiri nggak suka dibilang kayak gitu. Saya Bang Kevin lagi ngasih materi di mana terus, bang materinya daging banget. Berarti saya gagal sebagai seorang guru. Kenapa? Karena namanya daging itu belum bisa dikunyah. Sampai ke gitu. Dan namanya makan daging itu, namanya makan daging itu, kalau semua daging enak. Ngerti ya? Harus ada nasinya, ada kerupuknya, ada sambelnya, ada sayurnya, ada daging sedikit. Nah itu baru sebagai sebuah materi makanan yang komplit dan mengenyangkan, bisa dikunyah pelan-pelan. Begitu dorong pakai air minum, selesai, tuntas tuh ya. Ibarat sebuah pengajar gitu, kalau daging semua bang, mungkin istilah ekspresi bahwa ini keren banget materinya. Bang Kevin yakin, ngerti nggak Anda semua? Karena jujur Bang Kevin juga belajar dari Bang Dery. Berapa lama baru ngerti setelah sekian lama gitu, oh ini maksudnya gitu. Jadi nggak semua orang punya kemampuan menjelaskan. Nggak semua orang punya kemampuan menjelaskan. Ini adalah kemampuan yang sangat krusial. Even kita bukan seorang guru pun, kita juga harus punya kemampuan menjelaskan yang lebih mudah. Ya, untuk apa? Untuk istri kita, untuk anak-anak kita. Kemampuan menjelaskan. Ketika anak bertanya, emang Allah itu apa sih? Gimana jawabnya? Menurut Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala segitu. Allah itu enggak. Iya nggak? Sama anak-anak tuh kayak gitu bahasanya gitu. Bukan lagi nggak boleh. Ini kan kita bicara kepada tergantung siapa yang kita ajak bicara. Mengganti bahasa menjadi lebih mudah adalah di antara cara Nabi berdakwah. Nabi ngomong sama anak-anak nggak kayak ngomong sama Abu Bakar dan Umar. Nabi ngomong sama orang Badui yang kencing di masjid nggak sama seperti Abu Bakar dan Umar, beda gitu. Ya, jadi melihat komunikasi itu harus mempertimbangkan siapa yang diajak komunikasi, komunikannya, dan juga medianya. Bang Kevin ngomong langsung nih sekarang nih, maka Bang Kevin perhatikan apa? Suara, intonasi, mimik wajah, speed dalam bicara, kecepatan bicara. Medianya apa? Langsung. Speaker nih, medianya juga nih, langsung. Yang Bang Kevin bicara siapa? Orang-orang dewasa yang sudah ngerti. Jadi bahasanya agak berat-berat dikit nggak apa-apa, biar dibilang mata kita ingin banget. Ya. Jadi media juga penting. Kalau teman-teman semua mungkin pernah ada fase ngajar online nggak?
Ada pasang ngajar online kemarin ya. Bang Dada ada pasang ngajar online ya. Ngajar online itu juga unik. Selain dari kemampuan menjelaskan, visual itu juga ngaruh. Bang Kevin kuliah sama dosen Bang Kevin online waktu itu karena 2 tahun offline 2 tahun online. Untung wisudanya offline gitu ya, bukan wisuda sendiri di rumah. Ini kadang-kadang materinya bagus, cuman angle kameranya nggak enak nih. Pak dosen nyorotnya ke jidatnya atau ke hidungnya doang. Jadi kadang-kadang gini kan, leto kan, jadi nyorotnya ke atas gini. Itu juga mau diperhatikan, media menjadi sarana komunikasi yang punya pengaruh. Contoh, orang berkomunikasi di kolom chat atau WhatsApp, gitu ya. Kadang-kala, ini bisa ibu-ibu yang relate biasanya. Kalau laki-laki, mungkin dia juga gitu kan. Mana makanya pas bawa ini ibu-ibu kayaknya dia banget gitu. Jadi misalnya ibu, ada ibu, bu lagi di mana? Atau kalau sekarang manggil bu ya, mamski ya. Atau mam di mana, di mana gitu ya. Di mana? Di mana? Di mana tuh A-nya harus kayak banyak kan biar kayak ramah gitu kan. Di mana? Ada tanya. Si ini mungkin lagi sibuk nih. Harus biasanya Isya. Oh iya. Sudah azan Isya? Ya. Lanjut lagi, bismillahirrahmanirrahim teman-teman semua. Jadi tadi temanya adalah menjadi guru tanpa menggurui. Apa bedanya kira-kira? Apa bedanya? Kan bagaimana tulis? Belajar ngajar ya. Untuk guru dan para pengajar. Apa bedanya guru dan pengajar? Suara coba. Berusaha menyuarakan apa yang di kepala kalian dengan baik. Runut, gak ulang-ulang coba. Apa bedanya guru dan pengajar? Gak usah definitif. Menurut saya, nah itu kita mau mencari. Apa bedanya guru dan pengajar? Kalau guru itu profesi, kalau pengajar semua orang. Hampir. Apa? Menurut saya lah, guru itu begini, pengajar itu ini. Apa kira-kira? Menurut saya guru itu lebih formal dan pengajar itu non formal. Bisa. Betul? Guru itu menyampaikan materi sudah selesai. Kalau pengajar lebih spesifik lagi sampai benar-benar Agak berlawanan ya. Antum Flores? guru itu Dia. Kalau di Jawa guru tuh ada singkatannya. Pak. Di buku lah gitu. Nah. Pengajar? Nah, maksudnya lebih Iya. definisikan. Iya. Oke. Terus? Jadi guru itu apa ya? Kayak Sebagai sosok panutan. yang dipanutan banget gitu. Ya. Dijadikan panutan. Kalau Dita, baiknya ada jawaban? Apa kira-kira bedanya guru dan pengajar? Antum apa? tahu guru itu lebih tua atau Sangat simpel pola pikirnya. Bagus sekali. Apa? Apa ya? Guru dan pengajar. Guru bisa jadi teladan. Tadi sebelum ditiru, kalau pengajar kayak nggak harus secara di instansi formal. Ya. Kayak fasilitator, trainer. Ya, tepat sekali ya, insya Allah. Jadi memang guru itu tanggung jawabnya bukan cuma pada pengajaran, tapi juga pada sikap dan teladan, sehingga benar kata Mas Purbalingga tadi, ya dong, Mas Faisal, ya. Jadi guru itu digugu dan ditiru, gitu ya, sehingga value-nya lebih kepada teladan, perilaku, sikap, dan lain-lain. Sementara pengajar tugasnya hanya mengajar. Tapi dua ini sama-sama punya tanggung jawab yang sama. Tuh tanggung jawabnya apa? Mengajar. Tanggung jawabnya mengajar. Maka kita nggak muluk-muluk menjadi guru yang ideal segala macam. Banyak orang menuntut guru-guru Indonesia kurang kreatif, kurang ini. Hei, jangan sembarangan Anda bicara. Guru Indonesia kurang kreatif karena kurang gaji. Maksudnya gini, antum tahu ada video seorang chef yang udah cukup senior gitu ya,
ngajar tentang huruf nun ke anak-anak TK. Tahu kan videonya? Tahu. Ya, yang Syekh itu bilang, Assalamualaikum ya harfin nun, kif halak ya harfin nun, gitu kan ya. Coba dong bisa kayak gini. Di sana guru tuh dapat mobil, dapat apartemen. Di sini sepeda ontel. Jadi jangan paksa guru untuk kreatif sementara dia masih kelaparan, nggak nyambung. Orang yang lapar tuh nggak bisa kreatif, dia maunya apa? Kebutuhan dasar dia tuh terpenuhi dulu. Makanya kenapa seniman-seniman yang mencari itu tuh butuh tempat yang nyaman, karena kalau nggak nyaman nggak bisa kreatif. Kalau kadang-kadang ada sebagian orang yang pola pikirnya salah ya. Kalau nggak merokok habis itu kan sugesti dia tuh. Tapi poinnya apa? Dia cari nyamanan. Mereka cari nyamanan. Maka seorang guru kalau nantinya mau kreatif dia harus bisa membuat dirinya nyaman. Nah ini yang kita kenal dengan knowing yourself, kenali dirimu sendiri. Ini di bukunya juga Bang Kevin tulis tentang bagaimana cara mengenali diri sendiri. Ya, kita perlu tahu karena kalau kita nggak tahu siapa kita tuh kayak orang-orang yang bahasanya menjadi zombie. Zombie itu hidup tapi nggak punya nyawa gitu. Tahu ya, dia jalan tapi dia di kantornya marah-marah, di kerjaan marah-marah, dia nggak nyaman kerja di situ. Karena dia nggak tahu tujuannya apa, dia mau jadi apa. Itu program saya. Mau jadi apa? Ya. Kalau kita menukil dari podcastnya Pak Jibril Kausono di podcast World Trampolin dikatakan di situ bahwa kantor itu kendaraan umum sebenarnya. Kantor tempat kita bekerja itu kendaraan umum yang mengantarkan kita mau kemana, gitu lah. Jadi bukan tujuan mau cita-citanya apa? Mau kerja di Apple, kerja di Google sebagai apa? Apa value kamu di perusahaan itu? Gitu lah, bayang ya. Jadi kita juga punya tujuan. Di antara poin mengenal diri sendiri adalah kita tahu kita mau apa. Oke, Bang Kevin, saya mau menjadi seorang guru, menjadi seorang pengajar, yang gitu. Menjadi seorang pengajar, ya. Dan kendaraannya berarti apa? Saya mengajar di sekolahan, di tempat bimbel atau buka privat sendiri. Tapi tujuannya jelas, menjadi seorang mentor, seorang pengajar, seorang guru. Nah, ini lagi. Ini untuk perkaya wacana kita ya. Guru tadi yang guru tiru, pengajar seorang yang mengajar, kakak bisa, orang tua bisa, guru les bisa, mentor apa tuh mentor? Pembimbing. Pembimbing. Berarti kalau pembimbing haji, mentor haji. Bisa. Mentor tuh pengajar based on experience. Basicnya tuh basisnya adalah pengalaman, itu mentor. Makanya Bang Kevin bukan guru belajar ngomong tapi mentor belajar ngomong. Kenapa? Bang Kevin berangkat dari pengalaman Bang Kevin dari mulai 2011 sampai 2020 sebagai tour leader haji dan umroh. Itu mentor. Berarti kita harus punya pengalaman. Mentor public speaking berarti dia sudah berpengalaman sebagai public speaker selama beberapa tahun lah, gitu kurang lebih. Ada teori namanya 10.000 jam terbang. Ya. Dari mana tuh mereka namanya? Apa ya? Ah itu dia dari si orang kafir itu. Itu lah itu ya. 10.000 jam terbang. Artinya kalau kita mau ahli sesuatu kita harus punya 10.000 jam terbang. Jam terbang maksudnya apa? Pengalaman. Ya, Bang Kevin alhamdulillah sudah berbicara depan umum sejak kelas 4 SD. Itu berarti Anda mesti berapa sekarang? Iya, 23. 21. 23, 21 ya Allah. Saya sudah semua. Saya tadi 30 loh guys. Alhamdulillah ya. Dari tempat SD itu pertama kali mulai bicara, terus berlatih sampai hari ini juga terus berlatih. Alhamdulillah ya. Jadi jam terbang itu bisa masuk kepada poin kita yang baru di antara kunci percaya diri. Kunci percaya diri itu ada dua. Kunci percaya diri itu ada dua. Yang pertama berilmu, kita punya pemahaman yang utuh terhadap sesuatu, itu namanya ilmu. Pemahaman yang utuh terhadap sesuatu, nggak setengah-setengah. Pemahaman yang utuh terhadap sesuatu. Yang kedua, terbiasa.
Kunci percaya diri adalah pada ilmu dan pembiasaan. Jadi kalau kita dapat kesempatan untuk bicara depan orang, jangan nggak diambil. Ini sangat disayangkan. Apalagi para pengajar, calon para guru. Ambil kesempatan itu sebanyak-banyaknya supaya kita punya jam terbang yang lumayan lah, paling nggak kayak gitu ya. Sehingga dari jam terbang yang tinggi seperti itu. Oke. Jadi menjadi guru tanpa menggurui, kita harus tahu diri kita ini siapa, kita bisanya apa, nggak bisanya apa. Ya, knowing yourself, kita tahu apa yang kita bisa, apa yang kita nggak bisa, sehingga nggak jadi zombie dan lain-lain ya. Ketika kita udah tahu apa yang kita bisa, apa yang kita suka, ya. Jadi dua hal. Apa sih yang perlu diketahui dari diri sendiri? Dua hal tadi. Apa yang kita suka, apa yang kita bisa. Ini dia. Jadi apakah semuanya yang kita tahu apa enggak? Yang kita tahu cuma dua hal. Yang perlu kita tahu cuma dua hal. Apa yang kita suka, apa yang kita bisa. Dalam bahasa kurikulum disebut pengembangan minat dan bakat. Minat itu kesukaan, bakat itu kebisaan. Simpel itu. Karena nggak semua orang bakat dan minatnya itu sejalan. Banyak orang yang minatnya ke kiri, bakatnya di kanan. Lihat bahasa Bang Kevin ya. Minatnya ke kiri, bisanya padahal di kanan. Jadi banyak orang yang berharap bahwa bakat dia ada pada minatnya, padahal enggak. Ini yang orang kadang-kadang dia deny. Dia denial terhadap dirinya sendiri. Contoh, anak-anak SD, anak kecil yang suka banget main bola, padahal dia nggak gitu bakat main bola, tapi dia coba terus, dia suka bola. Bakat dia mungkin di matematika misalnya, cuma karena matematika dianggap kurang keren, kurang sporty dong. Akhirnya dia nggak mau mengakui bakatnya di hitung-hitungan, tapi dia paksa dirinya untuk matematika, untuk sepak bola. Padahal untuk menentukan jenjang karir kita perlu ketemukan dua ini. Di mana minat, di mana bakat. Pertemukan itu. Dia minat di sepak bola, bakatnya di matematika, maka harusnya dia menjadi bagian akuntansi dari sebuah klub sepak bola. Misalnya gitu, ngerti ya? Dia kerja di bidang yang dia suka. Kebayang ya? Misalnya Bang Kevin kemampuannya di berbicara, kemampuannya di ngomong. Bang Kevin suka basket, maka Bang Kevin nggak harus jadi atlet basket. Bang Kevin jadi komentator pertandingan basket. Kebayang? Dan itu udah dilakuin. Salah satu mentor public speaking yang kemampuan public speaking dan rata-rata sudah menjadi komentator sepak bola karena dia suka dunia sepak bola. Siapa? Dia tahu? Dia seorang mentor public speaking juga. Dikenal dengan nama Valentino Jebret. Kemampuan dia itu di atas rata-rata tuh, berbicara cepat tapi jelas. Pernah lihat dia jadi komentator? Kan ada Valentino Jebret sama apa? Yang Ahai, ada lagi ya? Ahai gitu kan? Ya. Jadi itu. Jadi pertemukan minat dan bakat itu baru kita ketemu. Nah, ini satu poin dasar dulu ya. Jadi kita harus tahu, nanti mungkin bisa sampaikan tuh ke murid-murid. Kalau mau bilang mau nanya cita-citanya apa, mendingan kita lebih baik nanya kamu sukanya apa, kamu bisanya apa. Itu yang Bang Kevin lakuin tiap Bang Kevin ke sekolahan, SMA, SMP, isi public speaking, itu dia. Kamu sukanya apa, bisanya apa. Tulis suka apa, kesukaan kamu, kebisaan kamu, kekurangan kamu apa. Jadi gitu, tulis. Mereka harus mulai mengenal diri mereka sendiri, karena kalau enggak banyak anak-anak kuliah tanya cita-citanya menjadi apa, atau lulus kuliah mau kerja mana? Ya nggak tahu dan entarnya nggak punya tujuan. Dengan bahasa filosofis, let it flow, katanya. Ya Allah. Padahal whoever say let it flow, they don't know where to go. Siapa yang mengatakan ikutin aja arus, jadi nggak tahu mau kemana. Dia punya tujuan. Orang yang nggak punya tujuan nggak akan punya strategi, perencanaan dan lain-lain. Ini penting bagi kita seorang pengajar. Kita mau ngajar nih. Tujuan materi hari ini apa? Goalsnya apa? Murid agar bisa apa? Bayang? Itu tujuan Bang Kevin membahas di awal tentang bagaimana cara mengetahui diri sendiri. Yang ujung-ujungnya adalah dalam teknik mengajar kita harus tahu. Oke. Misalnya sebagai guru agama, Bang Kevin mau ngajar tentang bab hari kiamat di sekolahan, pakai buku, LKS dan lain-lain. Dari hari ini, goalsnya itu apa sih? Tujuannya apa? Diharapkan dengan ini siswa-siswi lebih apa-apa itu kan, atau dapat ABCDE itu kan disusun dalam RPS,
RPP dan lain-lain. Maksudnya itu seorang pengajar gitu ya, yang itu sulit sekali mengerti. Ada RPP lengkap, RPP 1 lembar, sulit sekali. Ya, itu deh guru udah tadi ya, gajinya efisien, tanggung jawabnya nggak cuma ngajar, susun absen, bikin RPP harian, target pembelajaran, laporan ke atasan. Jadi ya gimana mau pikir hari ini ngajar apa ya, pakai metode apa ya, nggak sempet. Begitu juga dosen juga begitu, dosen kan harus nulis jurnal kan Anda, harus nyusun jurnal, harus laporan ke jurnal, laporan harus submit jurnal ke sana, nggak gampang. Makanya itu kita sesuaikan dulu, pasang target-target yang rendah aja dulu, biar nggak ketinggian. Ya, misalnya belajar tentang sholat, diharapkan dengan ini siswa bisa mempraktekkan gerakan-gerakan sholat. Kalau gerakan dan bacaan kan jadi 2 target, gerakannya dulu, nanti pekan depan bacaannya masuk dari mana sampai mana, gitu kan? Itulah bikin target. Coba kita tahu gimana cara membreakdown target gitu. Itulah seorang guru punya target terhadap murid-murid seperti itu. Ya, oke, itu yang pertama tadi. Kita masuk pada poin inti kita sekarang, menjadi guru tanpa menggurui. Setelah ini kita akan sharing ya, ini sharing session teman-teman semua. Kita akan tanya jawab gimana caranya. Bedanya menjadi guru tanpa menggurui atau menjadi guru dan menggurui, apa kira-kira? Menggurui itu kayak sok. Sok tuh gimana kira-kira, bro? Apa indikator orang sok tuh gimana? Merasa paling pintar. Merasa paling pintar. Ciri khas salah banget. Terus ngejudge. Contoh. Kamu kok nggak bisa, kamu bodoh. Oh. Apa? Ini salah, yang benar tuh kayak gini. Gini, antum, Ali, Ahel, kan? Apa? Menjadi guru dan menggurui. Guru apa? Menggurui gimana kira-kira? Atau sikap menggurui itu yang gimana kira-kira? Sok pintar. Atau itu antara yang kita mau ajar dengan mengajar itu ada gap yang tinggi gitu, menggurui. ngerti sih, betul. Apa mau wanita? Ada level tertentu, standar tertentu yang menuntut harus kayak gini. Baik, ada jawaban? Nggak ada ya? Oke. Guru itu menstimulan, memberikan stimulus. Menggurui itu menghakimi tadi benar. Salah. Bisa nggak sih? Gak gitu caranya. Bukan masalah galak ya, bukan, tapi masalah diksi. Kata-kata itu punya pengaruh, teman-teman. Kata-kata itu sungguh punya pengaruh. Ya, orang dibilang nggak bisa, bodoh berkali-kali, dia akan dianggap dirinya, ya gue nggak bisa, gue nggak pantas. Itu orang kalau kayak gitu tinggal bunuh dirinya ya. Benar bro? Orang ketika udah bilang, ya gue nggak bisa, gue nggak berguna apa segala macam. Dan itu bahkan alami. Bagaimana orang yang menyemangati dengan kata-kata, kemudian ada yang menjatuhkan juga kata itu kepikiran. Jangan anggap bahkan gimana caranya biar kebal dan komen netizen nggak bisa. Karena bahkan baca komen, itulah bodohnya saya. Kalau mau nanya gimana sih cara kuat dari komen netizen, tanya diri Ansa. Lebih pedas komentar dia, tapi dia kuat-kuat aja. Emang nggak baca komen. Kalau baca komen jadi kadang-kadang agak masuk juga gitu. Kita blok aja sih, tapi gitu lah ya. Kata-kata itu punya pengaruh. Ya. Kata-kata itu punya pengaruh pada pikiran dan perasaan. Itu yang pertama, masuknya ke situ dulu. Kata-kata punya pengaruh pada pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan akan berpengaruh kepada tindakan. Oke? Atau keputusan. Tindakan atau keputusan. Tindakan atau keputusan tadi akan berpengaruh pada kehidupan. Apa contohnya? Kata-kata mempengaruhi kehidupan.
Apa contohnya? Ingat ini untuk teknis pembelajaran ya. Untuk jadi kita ingat, kita ngomong sama murid harus hati-hati karena ini punya pengaruh pada hidupnya. Apa contohnya yang instan? Dia ngomong ini langsung pengaruh pada kehidupannya apa? Saya nggak bisa. Ya, tapi itu nggak instan. Itu berpengaruh pelan pada psikologisnya. Yang instan berubah dari A jadi B karena kata-kata apa? Hati saya hancur. Apa sih? Aku agak baper juga itu. Luar biasa. Enggak, saya minta yang instan. Orang dari A jadi B hanya karena kata-kata apa? Bro, syahadat. Orang murtad syahadat jadinya apa ya? Orang kafir mau syahadat jadi Islam. Apa itu namanya? Kata-kata. Iya nggak? Contoh yang kedua. Itu dia. Akad nikah yang tadinya haram jadi halal. Oke nih. Iya. Anak elemen saya belum masih nyari. Ini dekat. Semangat. Ya. Jadi artinya kata-kata itu punya pengaruh dalam kehidupan. Tadi kalau teman itu kan efektif yang langsung ya, berdampak langsung pada kehidupan. Kalau yang tadi pelan-pelan psikologis itu tadi, kamu nggak bisa, kamu salah, bisa nggak sih? Kamu ini kayak bodoh banget ya. Cuma turunan bagaimana gitu jadi, subhanallah ya. Itu kita berhati-hati. Mungkin orang di atas saya, mungkin orang-orang yang lahir tahun 80-an ya lah, cengeng banget sih gitu doang. Dulu, tau nggak bapak tuh dulu Pak? Siap, simpan dulu gitu. Dulu Pak, cara yang salah berhasil di Anda itu bukan berarti itu cara yang bagus gitu kan? Beda. Sama kayak anak sekarang dia jadi orang tua udah tahu namanya parenting, ilmu psikologi anak segala macam. Dia belajar. Itu juga sama istri Pak Kevin tuh, ya. Istri Pak Kevin ketika hamil udah melahirkan, dia belajar gimana cara jaga kesehatan anak, parenting yang baik, gimana cara dia belajar makanya jadi ibu yang baik. Terus ada ibu saya. Ibu saya sudah mengurus saya dari kecil sampai sebesar ini. Literally ya, besar banget kayaknya ya. Terus ketika 0 sampai 6 bulan, istri Pak Kevin pengen ASI eksklusif, ASI aja. Ibu saya bayangin tak seberat, kasih air putih, kasih air putih. Istri saya bilang, jangan mah, jangan. Mama lebih tahu. Ini suami kamu mama yang ngurus, gede sekarang tuh. Pertanyaannya, belum 6 bulan mau dikasih pisang. Ya nggak? Bukan durian ya masalahnya, pisang ini. Tapi ini artinya karena pengalaman yang seolah-olah ini buktinya lo hidup nih. Jadi kayak ya tapi kan cara yang salah jangan diulang gitu. Dan banyak udah kasus, mungkin abang tahu semuanya bagaimana ada bayi yang meninggal karena disuapin nasi. Tahu nggak? Jadi bayi 3 bulan pasti itu kata lagi gitu, nggak apa-apa, untuk tahu, anak sekarang untuk tahu nih, ini hidup nih, meninggal sekarang. Ya, nah itu tinggal gimana nanti cara kita untuk berkomunikasi dengan orang tua. Di sini ada. Jangan beli keranjang kuning ya. Tetap layar. Ya. Ala kulihal, Bang Kevin mau bilang bahwa kata-kata itu punya pengaruh. Ya, kata-kata itu punya pengaruh. Pilihlah kata-kata yang baik. Di kelas ketika Bang Kevin belajar public speaking, Bang Kevin dilarang banget sama Kang Nugi waktu itu ketika belajar Bapak Mita, itu dilarang di kelas itu ngomong 2 kata, harus dan sulit. Nggak boleh tuh ngomong itu. Harus dan sulit. Kenapa? Harus itu memberikan stresor, penekanan bahwa saya harus begitu, saya harus begitu. Itu kalau denda, kalau harus itu harus ada dendanya. Kalau kita mau harus itu ntar ada dendanya 10.000 per kata, lumayan ya. Saya miskin ya, itu lagi. Ya. Jadi ketika praktek kayak Bang Kevin presentasi apa, cerita, storytelling segala macam, ada kata harus udah 10.000. Sampai habis ceritanya ada 4 kali yang harus 40.000. Gitu. Jadi supaya kita tahu bahwa harus itu tidak bisa dikatakan secara berkesinambungan atau secara sering karena memberikan orang stres dan tertekan. Buktinya, berapa banyak orang-orang yang mengatakan pada dirinya sendiri, saya harus baca
Quran setiap hari, saya harus sholat sunnah, saya harus sholat tahajud, saya harus, akhirnya apa? Tidak kejadian. Terus gimana bagaimana? Apa solusinya? Diganti dengan kata perlu. Kamu harus pintar, nak. Kamu perlu pintar, nak. Kamu harus kerjain PR, nak. Kamu perlu kerjain PR, nak. Dengan kata perlu melahirkan need, kebutuhan. Kebayang? Ya, dari harus, oh ya saya harus. Tapi saya perlu baca Quran setiap hari. Saya perlu sholat malam setiap hari. Saya perlu bangun untuk qabliyah subuh dan lain-lain. Jadi artinya perlu. Oke? Kemudian yang kedua tadi kata apa? Sulit. Menutup. Saya lupa hormonnya apa, tapi menutup kesempatan untuk kita mencoba. Ada susahnya. Hari ini kita belajar bahasa Arab. Sulit. Nah, udah. Menutup kepala kita sehingga kita mau berpikir, mau mencoba karena udah sulit. Diganti dengan kata-kata apa kira-kira? Kalau kita ngajar nih, ayo anak sini materinya agak sulit. Yang mau sulit apa kira-kira? Materi apa kata-kata yang tepat? Menantang. Challenging. Menantang. Ini materinya cukup menantang. Apalagi kalau kita ngajar SMP SMA, ya mereka nggak bisa ditantang. Ditantang kok mereka akan gitu ya. Anak ini materi yang cukup menantang. Tapi bukan berarti haram ngomong itu ya, kan? Jangan sampai salah paham, tolong. Ya jangan sampai di-cut video ini viral lagi. Ya, jadi itu perhatikan kata-kata kita dalam mengajar. Guru itu memberikan stimulus yang baik. Murid kurang paham, kenapa masalahnya apa? Berikan mereka waktu untuk menjawab. Ya bu, kayak nggak ngerti bu, saya bingung. Nah, bingungnya apa? Dan ketika murid bingung, mindsetnya adalah jangan-jangan saya yang belum mampu menjelaskan dengan baik. Bukan murid saya, tapi sayanya berkaca pada diri sendiri. Jangan saya yang kurang jelas kalau ngomong, ya kecepatan, atau mungkin kelamaan, atau mungkin boring. Ya, kasih dia kesempatan untuk menjawab. Kemarin di Pondok Biblas juga begitu. Ada seorang guru bahasa Indonesia. Dia mengeluhkan murid-muridnya saat ini suka baca novel. Terus kemudian ini pas praktek micro teaching, misalnya bilang novel tuh begini, nah hukumnya gitu. Dikasih tahu hukumnya begini lah, gitu lah. Jadi artinya terlarang lah begitu. Menulis saja ini. Diganti aja dengan buku sirah, dengan buku syiar halaman mubalah segala macam. Setelah selesai dia bilang, Bu, ibu kan pengen anaknya beralih dari novel ke buku-buku sirah, gitu ya? Iya. Kalau ibu tadi langsung memberikan hukum seperti itu, patah hatinya. Dia akan merasa selera dia atau pilihan dia tuh adalah pilihan yang salah, terlarang, dan solusinya adalah harus kembali ke agama lagi, jadi penat. Ibu harus mengerti, dalam komunikasi itu kita butuh empati namanya. Kita empati itu berusaha memahami apa yang orang sedang rasakan. Simpati itu kita kasihan ya, simpati. Empati itu berusaha berusaha merasakan apa yang orang lain dirasakan. Contoh ini kalau sedikit kita melebar ya. Di kalangan sahabat Nabi itu banyak ahli sedekah, banyak yang ngasih orang miskin dengan luar biasa jumlahnya. Tapi cuma satu sahabat Nabi dari golongan laki-laki disebut Abul Masakin. Siapa dia? Hampir Ja'far bin Abi Thalib. Abul Masakin, bapaknya orang miskin. Kenapa? Bukannya Ja'far paling sering sedekah, enggak. Ja'far itu ikut merasakan. Dia nanya, Bu, gimana kabarnya? Udah makan belum hari ini? Pak, gimana kabarnya? Udah makan belum? Makan ke rumah saya. Itu punya banyak makanan, tapi ikut merasakan, ikut ngobrol. Siapa dia dari kita yang salah satu pemerintah kayak gitu? Udah ngasih aja, bisa tinggal. Tapi kalau kita mau connect sama dia, ikut gimana Bu? Apa Bu masalahnya Bu? Ibu kenapa kayak gini? Yang bertanya itu Ja'far bin Abi Thalib, abangnya Ali. Dari istri Nabi ada namanya Sofia binti Huyai bin Akhtab gitu ya. Dari seorang yang juga dijuluki Ummul Masakin, ibunya orang miskin. Bukan kalau misalnya sedekah, Aisyah sedekah, Zainab sedekah, tapi yang perhatian pada orang miskin, tanya apa masalahnya Pak, apa masalahnya Bu? Sofia binti Huyai. Kayak gitu, bayangin, itu namanya empati.
Jadi sebagai guru, jangan ini nggak boleh ini aja. Bukan begitu cara mengajar. Ibu harus mulai mengerti kenapa kira-kira di novel sensasi yang bikin penasaran, jiwa yang dibawa berpetualang, serunya luar biasa. Kan itu orang baca novel kan, meskipun saya nggak tahu sih itu juga baca novel, malah baca caption aja malas saya. Tapi kira-kira kalau novel gitu, orang novel kayak orang nonton, ada serunya, ada deg-degannya gitu ya. Sensasi itu kasih tahu. Oh gitu, ibu ngerti itu berarti baca novel itu berarti ada sensasi sedihnya, semangatnya, serunya gitu ya. Nah, ibu juga punya nih buku yang sama, ini ada sensasi sedihnya, sedih banget malah kalau ibu baca. Terus ada senangnya, kalau senang kita bisa ketawa-tawa. Coba deh baca dulu. Itulah namanya mengajak. Ya, namanya mengajar dalam proses pembelajaran, orang beralih. Ya, sama kayak misalnya kayak apa ya, kayak hal-hal yang orang pecinta musik, misalnya orang pecinta dia suka banget sama musik, dipatahin musik ini nggak boleh, yang boleh itu masa itu saya nggak sama aja. Yang boleh itu yang ini, Al-Quran Murattal aja, orang pikir ngapain sih, udah gitu kan. Tapi kalau kita coba komunikasi, apa sih yang dirasakan? Oh ya, kita perasaan saya baper banget pas denger mahal ini, ya, misalnya. Gitu ya, misalnya kayak gitu lah. Atau sedih ketika begini, juga ada, saya juga punya nih. Coba didengarin pakai headset, ya, kasih Murattalnya, Ustaz Mufli, gitu kan misalnya. Ada, ya, atau Murattal siapa yang kita suka juga gitu, ya. Percobaan pertama, enggak deh, belum deh, gitu. Jangan maksa. Nah ini, kalau di luar konteks pengajaran, banyak orang yang akhirnya mental dari agama ini karena dipaksa. Dipaksa, enggak mungkin, lu salah, lu masuk surga nggak sih? Lu Islam nggak sih? Gitu. Orang subhanallah ya. Tapi enggak lah, yang maksa ini juga berangkat dari niat yang baik. Yang maksa juga berangkat pengen banget, lu cobain deh gitu. Enak tau, gitu, terus dipengen gitu. Cuman cara penyampaiannya dengan emosi jiwa. Emosi jiwa. Ada Bang Kevin dulu awal-awal kenal pengajian, pertama kali dia motong celana semua di atas kaki semua itu, pengen juga ayahnya, Bang Kevin juga ngerasain hal yang sama, marah-marah sampai nangis, takut nanti papa masuk neraka. Ya Allah. Tapi itu sebenarnya yang ingin disampaikan. Tapi karena kita pengen langsung efektif, langsung jadinya ketahuannya orang pedas. Allah yakin. Nah, itu doa ya, bagus gitu kan, cuma kadang-kadang tendensinya beda gitu. Atau yang kedua kita yang sudut pandang, tadi makanya kita berusaha empati. Sudut pandang itu pengaruh sekali. Memahami sudut pandang seorang tuh itu besar sekali pengaruh dalam komunikasi. Ini anak di sekolah kelas sudah tidur mulu. Kalau guru yang nggak belajar ngomong, kalau guru yang nggak paham komunikasi, dia akan dari murid malas, nggak serius belajar, ya nggak? Tapi guru yang paham komunikasi ditanya, apa? Ada apa nggak? Iya bu, ternyata saya begadang semalam nonton AC Milan. Nggak tahu, ya? Atau mungkin dia bekerja bantu ayahnya, gimana? Kan jadi tahu masalahnya. Dari tahu masalah itu kita punya solusinya, mengetahui masalah adalah setengah dari solusi. Itu kaidahnya. Masalahnya lagi-lagi bahkan ngerti kenapa guru ada ini, karena udah repot sama yang lain, harus bikin ini lagi, laporan lagi, meeting lagi, makan siang lagi, banyak guru-guru gitu ya. Jadi kebanyakan seperti itu. Ketika itu adalah pengaruh. Jadi sudut pandang itu pengaruh sekali. Sudut pandang itu pengaruh sekali. Contoh, kemarin Mbak Kevin alhamdulillah diajak umroh sama salah satu travel namanya Mutiara Sunda dari Bekasi, ya, sebuah planet di dekat Jakarta. Ada Bekasi di Jakarta itu pinggiran gitu ya. Bagaimana diajak umroh? Tentu harapannya kan Bang Kevin posting-posting video gitu ya. Karena kan saya selebgram, maaf gitu. Jadi posting-posting video biasa lah namanya influencer. Oke, dengan begitu nanti Bang Kevin bayar pakai exposure gitu kan, pakai followers dan lain-lain. Oke, diajak umroh plus ngajar public speaking, itu juga agak aneh. Ngajar public speaking di Mekah, di Madinah, aneh banget. Awalnya targetnya adalah Bang Kevin kenapa mau, karena Bang Kevin nanti kita pas ada tur ke UIM, Universitas Madinah itu,
Bagaimana ngajar di sana? Wah itu keren, ternyata tidak. Sampai di sana ngajar udah halaman 9 Nawawi. Anak-anak agak aneh, tapi ya udahlah berangkat karena rekomendasi Ustaz juga, ya udah berangkat. Kan makanya tugasnya apa? Dokumentasi kan? Dokumentasi, upload, dokumentasi, upload gitu kan? Ada salah satu ikhwan yang kayak Masya Allah. Maksudnya memperingati. Oke. Tapi nggak ada mukanya nih, Instagram biasa kan? Nama daerah mengaji. Nah, ini mengaji ikhwan apa gitu lah biasa. Ya dari sendiri. Ya kalau ibadah jadi posting. Jaga keikhlasan itu. Ittaqillah. Bilang kalau saya nggak posting saya bayar pakai duit. Ini kan bayarannya gitu. Ini kan sudut pandang dia ngerasa kenapa sih umroh cuma posting? Dia nggak tahu sudut pandang anak yang seorang influencer yang diajak umroh untuk posting gitu kan, kegiatan di sana. Kan tahu sudut pandang. Itulah kenapa dia sampai dia kayak gitu. Ngapain sih orang posting mulu? Jangan kayak gitu. Ibadah itu sembunyiin aja. Itu Anda yang kerjanya bukan kayak saya. Kebayang? Sama kayak sekali ketika saya bersama lagi haji di Arafah, lagi berdoa di sholat di live gitu kan, ibadah online. Anda belum punya travel. Kalau Anda punya travel, Anda akan mikir gimana pentingnya dokumentasi. Kan itu yang kita jual, experience, pengalaman. Bagaimana selama di sana, ini yang dijual. Kalau susah orang, makanya sudut pandang itu penting sekali. Bagaimana lakukan ketika Bang berbeda sudut pandang sama orang, dulu ngobrol. Tanya kenapa, ada masalah atau ada kenapa sebelum kayak gitu. Kita nggak harus setuju sama orang, yang penting kita tahu. Oh itu sebabnya. Amin. Jadi kita kadang nggak harus setuju sama orang, tapi yang penting kita tahu sudut pandang orang tersebut. Kenapa begitu? Ya. Jadi silakan, belum? Ya. Jadi tadi apa yang ke setelah kata-kata tadi? Sudut pandang, ya. Atau yang lebih tepat lagi tadi sebelumnya adalah tentang empati. Bagaimana kita berusaha memahami orang lain agar seperti itu. Itu inti daripada kita menjadi guru atau menggurui teman-teman semua. Nanti insya Allah kedepannya kalau misalnya inflasi menuju jalan ya, kalian betulnya masih boleh ikut grup yang Bang Kevin masih gratiskan ya, belum Bang Kevin duitin. Jadi masuk ke grupnya belajar ngajar, insya Allah juga Bang Kevin akan share-share terkait dengan teknik-teknik mengajar yang lagi-lagi yang Bang Kevin dapatkan dari pemahaman Bang Kevin seperti public speaking. Oke, sampai sini Bang Kevin buka sesi tanya jawab. Silakan. Wah, salah. Ini enak ada temennya di sini nih. Apa nih? Apa sih mendengar ini? Ada apa? Kamu? Bagaimana menyikapi ketika ada murid itu bertanya kita tidak tahu. Contoh yang kritis gitu. Contoh apa ya? Apa manhaj musbaha gitu ya? Salah satu. Oke, berarti kita belum tahu jawabannya ya. Kita tahu yang kedua. Ini cara melakukan pendekatan terhadap siswa kita itu. Agar first impression-nya itu nggak ilfil sama kita itu. First impression, bagus sekali. Yang ketiga. Dua boleh. Boleh. Kita dengan apa yang kita suka dan apa yang kita perlu kita ketahui. Nah itu kan mungkin orang itu nggak suka public speaking. Nah orang kayak gitu apakah dia nggak mesti yang mutlak bahasa dari public speaking atau kan nggak suka, kamu kan nggak suka gitu. Nah itu pertanyaan. Oke. Yang kedua bang, yang tadi kami kan lebih santai gitu. Nah santai ini beda kepala beda orang. Iya, pasti. Nah, kita mau satu arahan pasti ada yang berubah waktu mengikuti gitu kan. Cara menyatukan mereka satu visi, tidak kasih arahan dan mau bergerak. Oke, yang pertama dulu ya tadi ya. Anda tadi cerita kalau ada pertanyaan dari murid yang kita tidak ketahui jawabannya. Pak Zaki. Oh, Zaki namanya kayaknya. Zaki ya namanya. Pak Zaki, pertanyaannya kenapa begini? Aku belum tahu nih. Ya, maka jangan ragu untuk ngomong belum tahu nanti. Nanti Bapak jadi PR buat Bapak ya. Terima kasih udah kasih
PR baru nih Bapak kita cari tahu kan. Janjikan mungkin minggu depan paling enggak ya udah jawabannya insya Allah. Kayak gitu. Jadi sebagai guru juga jangan sampai kita akhirnya sok tahu dan menyesatkan ya. Kita akhirnya oke, kalau mau jawab nggak tahu gengsi, jangan ada gengsi. Ya, artinya kalau kita nggak tahu kita harus aktif. Sehingga di mata murid kita benar-benar adalah orang yang punya integritas. Satunya kata dan perbuatan bahwa guru, seorang pengajar harus yang paling rajin belajar. Belajar itu formnya ada banyak, bisa baca buku, bisa dengar audio podcast, bisa lewat video, tergantung gitu kan. Kita masuk ke mana. Maka seorang pengajar harus yang paling rajin belajar. Itu kuncinya. Kalau Anda seorang pengajar, Anda harus paling rajin belajar. Anda mau menyampaikan 10 hal, Anda harus tahu 1000 hal. 100 kali lipat bahkan gitu ya. Anda mau tahu 10 hal, Anda mau menyampaikan 10 hal, Anda harus tahu 1000 hal. Sehingga pemahaman terhadap sesuatu menyeluruh. Dan jangan pernah ragu ngomong belum tahu atau belum bisa. Sehingga dan jadi guru yang besarkan atau guru yang dolalan mubina gitu. Betul ya. Yang kedua tadi mana? Melakukan pendekatan. Oke. First impression, benar sekali ya. Kata seorang mentor public speaking, merupakan teman Bang Kevin juga dari Makassar ya, namanya Bang Wahyu Tasmin. Ini kata-kata yang Bang Kevin ingat banget ya, makanya kata-kata punya pengaruh ya, kata-kata punya pengaruh banget. Tidak pernah ada kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Jadi bagaimana pentingnya itu first impression, apalagi itu seorang pengajar, seorang yang jual jasa. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana melakukan pendekatan. Pendekatan dalam kesan pertama itu. Oke. Kesan pertama dan pendekatan terhadap murid. Jawabannya adalah kita bisa memulai dengan mengenalkan diri sendiri. Nah, kita lihat nih murid ini usia berapa. Kalau pesantren IT berarti Bang Kevin asumsikan 18-19 gitu ya. Itu udah masuk remaja menuju dewasa muda. Remaja menuju dewasa muda itu tipikal orang yang mulai berusaha relevan, relatable, ya, dan nggak mau kalau ada pentingnya buat mereka. Jadi kalau kita mau kasih sebuah klip atau potongan atau kira-kira kalau bahasa Inggris spill the tea gitu, kita mau ngebocorin apa yang kita sampaikan, pastikan kepada mereka ini penting buat mereka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini sini. Oh ini, Pak random kemarin ya? Dari Jogja ya? Masya Allah, Mas nih sama semua dari Graphic Branding hari ini yang bersama kita. Masih mana nih Pak? Buka, silakan Pak. Pesan dulu Mas. Iya, tenang aja. Saya geram. Oke ya, lanjut lagi. Jadi untuk itu bisa kenalin diri sendiri dan pastikan informasi itu penting buat mereka. Ya. Jadi jangan berusaha mencari informasi tapi akhirnya jadi garing. Lumayan. Ya, bapak-bapak ini saya masih jomblo ya Kak. Iya kan gitu kan? Iya kan? Itu. Karena informasi itu gak penting buat dia. Kita mau ngajar apa subjeknya? Misalnya kita mau ngajar tentang program, tentang pemrograman. Kita pengalaman, experience. Supaya apa? Di benak mereka ada reputasi kita. Ini bukan sembarangan nih. Ini ngajar karena punya pengalaman, gitu. Baik ya. Jadi itu. Nah nanti ke depannya udah mulai cair suasana. Tanya kira-kira satu nih. Kamu kenapa masuk IT atau kenapa? Kamu sukanya apa? Pengen jadi apa di IT ini? Ini Pak. Ya kita respon. Nah, antara kita berusaha asik dan akhirnya menjadi so asik itu juga hati-hati. Tipis sekali, ya, tipis sekali. Itu tinggal pengalaman. Insya Allah dengan banyak bergaul, banyak ngobrol sama orang kita bisa. Itu masalahnya. Ya. Meskipun rapat tanda datangan tapi nggak apa-apa sih. Oh, tetap nggak masalah gitu ya. Jadi tetap bisa asik tanpa harus so asik. Tapi itu tipis banget hati-hati ya. Jangan kebanyakan bercanda, jangan juga nggak pernah sama sekali. Gitu. Mas Aldi, Damar, itu yang benar ya. Jadi harus punya mindset bahwa itu penting di kesan pertama itu penting sekali. Kita harus bermain narasi, berpenampilan narasi, kemudian
buka kelas dengan smiling voice, senyum, ya, senyum dulu baru salam. Jangan salam dulu, assalamualaikum. Senyum dulu baru bicara, itu beda banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Energinya beda banget. Makanya usahakan awali kelas dengan senyum dan powerful voice. Aduh, powerful voice gimana? Punya power, punya tenaga dan artikulasinya jelas. Oh iya. Gitu. Gitu, oke? Oke, jadi artikulasi jelas. Gimana anak-anak hari ini kabarnya? Baik ya? Jelas kan? Benar. Ini rapat. Ya harus jelas. Dan oh, persis kayak bapaknya berarti. Oke. Dan Bang Emin sering bilang di kelas-kelas belajar ngomong terutama, Bang Emin sering bilang salah satu cara yang paling efektif dalam melakukan pelatihan artikulasi adalah dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu melatih kita membuka mulut kita, memberikan setiap huruf itu hak-haknya, benar? Ya, bahwa tak itu ada sifat harusnya, roh itu ada sifat tafhimnya, tarkibnya. Jadi benar-benar per huruf kita baca. Kalau orang baca tajwid, idza jaa nasrullahi wal fath. Itu orang baca tahu ada tak sukun, di hamzah ada hak yang harus dibaca, ya kan? Jadi artikulasi itu melatih kita untuk membaca setiap huruf dengan hak-haknya. Kayak gitu, ya. Itu cara melatih artikulasi. Ambil. Nah, bicara tadi tentang efektif, ya. Apa bedanya efektif dan efisien? Kalau efektif itu cara yang benar. Kalau efisien itu lebih ke personalis. Menyesuaikan. Ya. Apa? Kalau efek itu ya kalau bahasa efisien itu sifatnya menyesuaikan. Biar. Apa itu efektif? Apa itu efisien? Efektif. Apa Ali? Oh, baca apa aja? Salah nggak ada sambung. Apa? Efektif itu manjur, mujarab, tepat sasaran. Efisien? Itu memangkas sesuatu yang tidak perlu. Hampir. Dikit lagi. Pemerintah? Oh. Senior gimana? Anda sedang belajar ngomong kalau nggak? Ini nggak nyimak Anda berarti. Kriip-kriip baru kelas kayaknya. Efektif, dari kata efek artinya berdampak. Itu pemahamannya, ya. Dia dari film mati ini bukan. Efektif dari kata efek artinya punya dampak, berdampak. Bagaimana cara ngajar yang efektif yang punya dampak? Ya harus dengan kata-kata, kadang dengan alat peraga. Oke? Slide yang menarik itu efektif, punya dampak. Gimana caranya orang ngerti hukum atau cara baca kol-kolah? Gimana caranya? Gak harus jelasin, itu nggak harus. Tinggal bawa bola kasti, lempar ke tembok. Ya nggak? Kol-kolah mantul. Kemarin ada salah satu konten kreator, dia diutasi juga, cuman ribu kayak Dajjal. Nah ya, kayak saya baba gitu dia. Dia jadi kol-kolah pakai lato-lato. Nah ini lato-lato kayak gini. Apa? Kayak lato-lato kol-kolah kayak gini, mantul. Nah jadi orang kebayang, itu efektif namanya. Efisien apa? Hemat penggunaan kata-kata, hemat waktu, gak muter-muter itu efisien namanya. Yang perlu aja, gak perlu muter-muter, gak perlu. Ya, ngajar tuh perlu itu, efisien dan efektif. Oke, jadi gak perlu mau ngajar tentang ini cerita dulu zaman kayak gitu lah ya. Contoh misalnya, efisien dan efektif ini membantu tersampainya pesan. Kemarin ketika Bang Kevin ngajar di Ajwa Resto, aman dari Ustaz Bersama adalah pokoknya anak mau karyawan anak ini ngerti gimana cara menjelaskan menu-menu dalam di Ajwa Resto ini dengan yang notabene mereka bahasa Arab.
menunya gitu kan, ada apa sih menunya? Laham, kapsa, bukhori, dajjal, gitu lah bahasanya, gitu kan? Oke, Ustaz. Kelas pertama dimulai, anak kumpulkan waitersnya, Anda nih pelatihan public speaking di Ajol Resto ya, di Rasulullah SAW pagi-pagi, jam 6 pagi ya, dari Bekasi naik motor ke Condet. Taruh menu, ini ada namanya bukhori atau uzbuki laham. Nah, apa nih uzbuki laham? Ini makanya uzbuki laham itu adalah ramuan nasi berempah-rempah, ada kapulaga di sini. Ini itu cara kita menjelaskan kayak gitu. Iya. Dari dulu kayak gitu menjelaskan. Iya. Kan produknya kayak gitu. Berapa banyak orang yang nanti jelasin kayak gitu, akhirnya masak nasi goreng. Nggak ngebantu menjelaskan nanti yang ngasih. Nggak, iya, ya. Ngejelasin tuh kayak petugas hokben, kayak karena hokben ya. Kalau itu tau ya. Ada dua pilihan daging, ada teriyaki sama yakiniku. Apa kalau teriyaki apa sih? Oh teriyaki ini bang, dulu sejarahnya zaman Jepang. Ngapain gitu? Teriyaki asin, yakiniku manis. Kalau selesai orang nanti maksudnya apa? Kebayang? Tak perlu pakai bahasa-bahasa yang perlu. Ini rempah-rempah, ada ekstrak kolaga dengan serbukan cinta, nggak usah. Pak, ini nasinya agak pedas. Ini daging kambing. Ini nasinya agak tawar. Ini yang manis ini. Jelas nggak kayak gitu? Kecuali yang nanya Chef Juna. Kalau nanya Chef Juna baru. Oh deh. Apa menunya deh? Baru kita jelasin dengan bahasa-bahasa yang itu kan. Kalau orang awam, ini apa nih? Bukhori. Oh Bukhori ini apa salah satu imam perawi hadis. Nasi bukhori, ya. Jadi terlalu banyak informasi kadang juga malah justru membuang informasi yang penting. Too much information is bad. Terlalu banyak informasi adalah kegagalan. Kepanjangan informasinya, ya. Kita mau jualan sebuah produk nih misalnya, kita mau jualan iPad ini misalnya, ya. Tapi kita kasih iPad ini, atau misalnya kalau lebih dari antum semua nih. Di toko-toko komputer, ya toko-toko komputer. Anda jujur aku nggak ngerti ilmu program ini. Dibilang ini bang, Intel Core 5 itu nggak ngerti juga. Cuma, ya nggak tahu ini awet enggak, cepat panas enggak, ada antivirusnya enggak, itulah yang orang-orang mau tahu. Jadi kalau dibilang ini RAM-nya bang, apa itu RAM mana nggak ngerti. Orang itu ini bang prosesor nggak ngejelasin. Gak ngebantu apa-apa itu, ya. Jadi cari kira-kira ini orangnya ngerti pakai bahasa apa. Ini awet pak, disiram air insya Allah nggak masalah. Nah itu yang orang mau tahu. HP ini bagus pak, oh ini RAM-nya sekian. Nggak. Sebagai pribadi ya karena itu. Ya orang mau tahu apa sih kalau beli HP sekarang? Penyimpanan ya. Apa? Penyimpanan. Kamera. Kameranya gimana mas? Ini gimana bagus ya? Yang sama orang apa? Emang orang ngecek ininya mesinnya di sini enggak? Kamera belakang ngecek dia? Ya enggak? Dicek foto coba mah foto mah. Oh bagus mah. Coba kamera depan. Jadi kadang-kadang orang tuh nggak mau hal yang kompleks. Orang tuh mau hal yang jelas, efisien dan efektif. Efisien, singkat, padat, efektif dan gampang. Ada orang beli. Ayo kita ya. Sama kayak gini, ini ada menu kopi kan, ada menu kopi. Nah itu masih nggak ngerti ya Pak. Kemarin juga ngobrol sama si Hanif ini, kameramen ini. Masih nggak nemu penjelasan tentang masalah kopi-kopi yang V60 dan lain-lain. Bingung. Oh V60 itu metodenya bang. Nggak ngerti juga. Yang orang awam kayak Bang Kevin ini mau dengar adalah gimana rasanya, karena pada akhirnya finalnya itu. Kecuali orang mau belajar, dia perlu tahu biji kopinya dari mana, diapain dulu, itu yang orang mau dengar, karena dia mau belajar. Tapi bagi orang awam cuman yang minum kopi kayak gini, akhirnya Bang Kevin nggak pernah bisa udah Americano aja kan, kita orang Amerika gitu maksudnya. Jadi Americano aja akhirnya, udah karena yang Bang Kevin tahu itu dia rasanya pasti. Tapi kalau ini ada French press, ada apa deh
Vietnam drip ini bang, dan ini biji kopinya dari ini gayo nih, nggak ngebantu. Lagi-lagi kalau orang itu ngerti itu mungkin di level. Tapi kalau orang awam kayak Bang Kevin gini terhadap dunia kopi, dunia komputer, dunia yang lain-lain, nggak nolong itu. Nah itu aja rasanya enak, manis, atau mungkin pahit, atau mungkin agak pedas, gitu lah. Ya, itu dari efisiensi. Seperti itu. Jadi dalam mengapproach murid, usahakan memakai efisiensi, kehematan kata-kata, dan efektivitas. Oke? Kebayang ya, Mas ya? Yang ketiga tadi, apa? Ya, tadi kan Bang Kevin bilang kita harus tahu apa yang kita suka. Pasti ada orang yang tidak suka public speaking. Nah, itu alasan dia nggak belajar public speaking. Itu salah karena kalau ini di luar konteksnya, di luar sekolah, nih saya Bang Kevin nggak suka game online, Bang Kevin nggak suka apa sih namanya game Mobile Legends gitu ya, atau FF gitu ya, baca FF dan lain-lain. Bang Kevin nggak belajar itu karena Bang Kevin nggak suka, sah-sah aja, boleh-boleh aja. Kecuali pada akhirnya dia butuh nanti. Nah, masalahnya kan public speaking ini kebutuhan primer nih. Bagaimana dia mampu berkomunikasi dengan baik. Gak usah sebagai seorang bicara, sebagai seorang ayah, sebagai seorang wali murid kepada gurunya nanti, kepada guru anak-anak itu perlu kemampuan komunikasi. Kalau dia ntar udah mentok baru dia bisa belajar gitu kan. Jadi kalau dia nggak suka dia nggak belajar, sah-sah aja. Kalau ini masuk dalam ranah sekolah di kurikulum, harus dia belajar untuk dia dapat kompetensi. Dia nggak suka, tapi akhirnya dia bisa karena dia belajar, itu kan nilai tambah. Banyak ya? Orang ini nggak suka teknik mesin, dimasukin sama bapaknya STM. Akhirnya jadi bisa ngoper-ngoper motor, ganti oli, buka, bikin motor balap, segala macam, bisa dia. Tapi dia nggak suka, tapi nggak tambah. Bayang? Ya, kayak gitu. Jadi artinya ada kesukaan, ada kemampuan. Yang dia suka, bentuknya dia bisa, yang dia bisa bentuknya dia suka. Tinggal kita cari jalan tengahnya di semua. Kayak gitu, ya. Dia bisa ngoper-ngoper mesin, tapi dia sukanya ngomong depan kamera, jadi vlogger bedah mesin, ya kan? Bisa kayak gitu. Oh ya, yang kedua tadi apa? kedua kita menentukan visi antara kita beri alamat. Oke. Menurunkan ego. Menurunkan ego dan lain-lain. Itulah makanya itu jujur, Mas, itu nggak bisa satu kejadian kemudian semuanya. Itulah kita ngajar manusia. Manusia itu luar biasa ya. Kadang iya, kadang bisa turun lagi segala macam. Jadi kita tahu perlu konteks humanismenya nih. Kemanusiaan ini kadang-kadang bisa naik, kadang-kadang bisa turun, kadang-kadang bisa malas, kadang-kadang berubah langsung jadi nggak suka, bisa aja. Artinya kita maintain namanya. Mungkin di awal-awal, ayo kita akan jalan-jalan ya, kita nanti di sana foto-foto, main di pantai, setuju, semua sevisi. Sampai tengah jalan, ban busnya bocor, hujan, hari ganggu, kebasahan, mesin mati, AC busnya rusak. Udah deh, nggak usah deh Pak, pulang aja Pak. Udah malas, udah nggak mau nih, jadi tinggal kita maintain aja. Ya, nah itu butuh maintenance. Nah itu yang dilakukan oleh guru pada setiap hari dia mau mengajar. Ingetin lagi visi-misinya apa, ingetin lagi niatnya apa, visi itu niat lah kita rasakan ya. Tujuannya apa? Ya, kita perlu ulang-ulang itu. Sebagaimana khotib Jumat mengulang-ulang visi dari khotib Jumat apa membuat jemaah lebih bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti seperti ini. Oke? Mengerti mungkin pertanyaan? Belum? Public speaking untuk perempuan dong. Batasannya Jangan nanti batasannya dong. Ada masuk soalnya nih, masuk kan Dewan Fatwa. tolong dan batasannya nih. Oke. Ada Dewan Fatwa Aliasa. Saudara Arifin. Ya, oke. Public speaking untuk perempuan, ini banyak orang mengatakan saya kan cuma di rumah tangga, apa sebenarnya public speaking? Justru teknik menawar Anda dengan tukang sayur itu gimana? Tapi menguasai ilmu komunikasi akan mempermudah hidup Anda untuk berbicara dengan suami, dengan mertua, dengan keluarga, suami, keluarga sendiri, anak-anak dan lain-lain. Itu peluang yang terbesar bagi seorang perempuan.
bagaimana mudahnya menjalani hidup dengan kemampuan komunikasi. Ketika ada bentrok, ngerti nih, ini ada masalah. Masalah dari mana? Dia coba berusaha, dia nanya kenapa. Paling nggak seperti itu. Oke, dalam konteks pekerjaan, maka seorang perempuan bisa menjadi seorang guru bagi anak-anaknya atau bagi pekerjaannya di kelas, ya, dan lain-lain. Itulah kemampuan untuk perempuan, ya, sangat jelas. Saya rasa pemerintah udah cukup menguasai itu, tapi batasannya adalah pada hal-hal yang tidak perlu, ya, batasannya adalah hal-hal yang malah jadinya mengadu domba. Kadang-kadang orang kayak gitu, orang minta ngomong tuh malah jadi skill dia untuk ngadu domba, gitu ya. Saya tahu itu karena ada aura itu di saya gitu, kayaknya ada. Kalau gue yang sudah dia tidak datang sekarang, lo masih ada ya? Udah. Kenapa lo? Ah, udah nggak apa-apa. Ya, udah nggak apa-apa. Kenapa sih? Ini bukan ngomongin orang ya. Masuknya dari situ, dari situ, ya. Dan seseorang dengan kemampuan komunikasi yang sangat baik bahkan bisa menggerakkan masyarakat. Lagi-lagi Bang Kevin sering banget ambil contoh ini. Insinyur Soekarno itu, ya, rahimahullah, ya, itu adalah orang yang bukan politisi, bukan militer, bahkan dia seorang insinyur, seorang arsitek, tapi punya kemampuan public speaking yang luar biasa. Kenapa orang terinspirasi oleh Bung Karno? Coba analisanya gimana? Kenapa orang-orang nangkep pesannya dari dia? Yang lebih pintar, Sultan Syahrir lebih pintar, Bung Hatta oleh di Belanda. Tapi kenapa nangkep pesannya dari Bung Karno? Kenapa? Ya, itu kan. Apa kira-kira yang membuat? Yang tadi Mas, empati. Empati, hampir salah satunya. Tapi yang paling jadi pengaruh apa? Dia punya rasa percaya diri yang sampai nular. Itu bayangin, pada tahun segitu nggak ada orang pakai baju meja putih, celana putih, sepatu putih, peci hitam, naik panggung, dengak begini ngomongnya. Untuk bangsa yang jejak ratusan tahun harusnya nggak punya pede kayak gitu, tapi dia percaya diri, ngomong berapi-api. Orang-orang merasa terwakilkan. Keren orang ini, kita nggak bisa kayak dia aja jadi presiden kita nih. Jadi muncul. Nah, bukan dengan tanpa kontroversi, tentu kalian masuk penjara sana sini kan, gitu ya. Artinya gini, kita ambil pelajarannya bahwa segitu berpengaruhnya ilmu komunikasi itu. Bagaimana seorang dengan percaya diri yang luar biasa ngomong depan petani segala macam, yang diomongin apa? Yang dirasakan oleh rakyatnya, yang dirasakan oleh petaninya. Bung Karno ketika ngomong depan PBB atau depan orang Jepang enggak, kita adalah enggak, normal aja manusia. Tapi depan orang-orang yang perlu disemangati seperti itu, dia meninggikan suaranya, mengencangkan volume suaranya begitu. Tahu nggak kenapa? Motivator itu suaranya, siapa yang mau 1 miliar pertama Anda bisa kayak gitu. Itu kan orang-orang nggak percaya diri di depan. Dia butuh didorong dengan kata-kata itu. Siapa yang siap kaya angkat tangan, semuanya angkat tangan. Bagi orang-orang yang leader, bagi orang-orang yang terbiasa, jadi punya percaya diri, apa sih ya? Ya nggak? Kayak gitu. Nah, Bung Karno tuh tahu nih rakyat yang minder, ngelihat Belanda semua begini, maka diangkat percaya diri dalam dia menjadi sosok di situ. Itulah makanya disebut julukannya apa? Penyambung lidah rakyat. Dia ngerti apa yang dirasakan, disampaikan ke sana. Itulah saya berkata. Makanya seorang guru kalau bisa seperti itu udah luar biasa insya Allah. Apalagi seorang perempuan yang ngerti apa mau anaknya, ya, disampaikan pada suaminya, itu juga di antara peluang yang bisa dijalankan gitu ya. Ada seorang, saya lupa nih siapa ya, antara ini artis ibu kota soalnya. Kalau nggak salah anaknya Bibi Romeo kalau nggak salah. Dia mau antara beli HP atau iPad gitu sama, dia mau sesuatu yang mahal. Disuruh nanti bikin presentasi, jelasin kenapa kamu butuh. Di presentasi beneran antar Toro sendiri kalau nggak salah. Jadi anaknya di sini ada layar TV, dia masukin slide-nya, gini segala macam. Ini faktanya begini, masalahnya ini, solusinya ini. Jadi jelas gitu. Dan itu adalah sebuah pelatihan yang sangat baik buat anak-anak, dimana anak berusaha memaparkan apa kebutuhannya, gak cuma modal nangis, gak cuma modal ngambek, tapi berusaha
menjelaskan apa yang dia mau. Itulah diantara pola pendidikan anak-anak yang hilang sekarang. Anak-anak kalau suruh presentasi, ada presentasi nggak di sekolah, di kampus? Ada presentasi. Pasti kalau presentasi baca banget ya, baca laptop atau baca slide gitu kan. Suruh tutup laptop. Saya mau kamu menjelaskan. Jangan baca saya juga bisa baca. Itu yang paling gemes banget, makanya di antara teman-teman kami juga udah semester 7 waktu itu presentasi masih baca. Ada calon SPD nih, subhanallah. Anda tugas Anda ngajar, ngomong depan orang, masih baca buku gimana? Masih baca gitu. Word, copy paste ke PowerPoint. Itu sih kadang-kadang. Jadi maksudnya ya, masalah batasannya tadi seperti itu, insya Allah. Dan untuk batasan agama nanti bisa tanya secara pribadi. Nah. Lagi? Ya, ini dulu ya. Silakan. Ini berkaitan knowing yourself. Kadang kita sebagai mentor itu nggak semuanya santri itu bisa knowing yourself-nya dia. Iya. Kadang dia minta bantu dia tahu dia gimana. Berarti ini usia 18-19 tahun, belum tahu dia bisa apa, suka apa gitu ya. Itu memang perlu eksplor dari masa remaja yang teenager 12, ini beli sukanya bisanya apa. Kalau dia belum tahu sukanya apa, maka fokus pada apa yang akan dia bisa. Contoh, makanya saya bilang pada orang-orang, kalau kamu nggak tahu bisanya dan sukanya apa, satu poin yang kamu nggak akan rugi, belajar bahasa. Belajar bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa Korea, bahasa Cina, apapun itu adalah sebuah ilmu yang gak akan rugi dan kamu bisa jadi kompetensi di situ. Di sini kamu menerjemah, di sini seorang apapun, ya. Mbak, ini siapa? Ya, Vicky Naki ya, Vicky Naki. Ini modalnya bisa bahasa Rusia doang, terkenal, luar biasa. Satu ilmu bahasa yang kata Ali bin Abdul radhiyallahu taala juga sudah diajarkan untuk kita, dianjurkan kita belajar bahasa. Kalau memang nggak tahu sama sekali, bu bisanya apa ya, belajar bahasa aja nah. Tapi juga nggak suka juga, mati aja. Karena bahasa kan dipakai maksudnya gitu loh, ya. Tapi sama belajar bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia itu luas. Maksudnya banyak diksi yang kita nggak pakai sekarang. Contoh, drive-thru itu nggak drive-thru? Apa drive-thru? Iya, bahasa Indonesia apa? Nggak tahu ada kan? Apa? Mau ada? Bohong. Ya serius, oh. Lantatur. Layanan tanpa turun. Itu drive-thru. Kita kan maunya drive-thru aja kan? Itu bahasa Indonesia. Lantatur, layanan tanpa turun. Ya. Terus misalnya juga ya pakai diksi ya, kayak misalnya kata-kata yang banyak kata-kata dari bahasa Arab yang diserap jadi bahasa Indonesia. Riswah itu bahasa ini udah jadi bahasa Melayu, riswah. Lembaga anti riswah gitu kan, KPK. Jadi gitu. Jadi artinya banyak diksi-diksi yang kita udah nggak pakai. Apalagi misalnya ya, apa? Kursi ya, itu juga bahasa Arab. Tentunya, terima kasih. Gitu ya. Jadi itu sih saran saya. Coba ini nggak tahu tapi nggak suka juga atau nggak bisa. Ajarkan apa yang mungkin jadi skillnya dia dengan paling mudah, insya Allah yang paling bisa dia bertahan dari skill itu, karena kan ada soft skill, hard skill. Hard skill Anda harus melatih dia main basket, main bola atau jadi apa keterampilan gitu ya. Kalau soft skill ya belajar bahasa, paling luas cakupannya. Belajar bahasa Rusia, bahasa ini, dan itu dibutuhkan semua orang. Kalaupun dia nggak suka, minimal jadi kompetensi jadi bisa dia. Tahu seperti itu. Lagi? Ya, ini dulu tadi mas. Apakah kita perlu mempelajari ilmu parenting untuk mengajar? Apakah kita perlu mempelajari ilmu parenting untuk mengajar? Sebenarnya ilmu parenting itu tergantung di mana Anda ngajar. Lokasi, karena tiap anak tuh tumbuh di lingkungan berbeda-beda. Anda belajar parenting di Jogja mungkin nggak bisa berlaku di Jakarta. Anda belajar parenting di Jakarta mungkin itu contohnya hanya Jakarta aja. Di Padang mungkin beda lagi. Di Padang mungkin anak kecil dimarahin, anak kecilnya on demand nih.
nggak tahu. Jadi artinya kayak gini. Ilmu yang bakunya itu udah ada, tapi penerapannya selalu berbeda. Sama kayak komunikasi, ilmu bakunya udah ada, penerapannya pasti beda-beda. Karena tergantung medannya, tergantung siapa yang kita hadapi, gitu ya. Anak-anak pun juga begitu, tumbuh di lingkungan yang berbeda-beda. Jadi, parenting silakan dipelajari, tapi ketahuilah ilmu parenting itu ilmu yang tergantung sudut pandang, gitu. Sudut pandangnya siapa, dan Anda bisa belajar sama orang psikolog atau psikolog parenting gitu ya. Mungkin merasa ini ilmunya daging banget, nggak punya tapi di sini doang daging banget nih. Terus belajar dari ustaz, beda lagi. Belajar dari ini, beda lagi. Intinya sih sama. Gitu. Intinya tentang bagaimana kita menyayangi anak, didik anak gitu kan. Tapi kan caranya kan rinci-rinciannya loh. Kalau Anda belajar dari orang luar negeri, bahkan jangan pernah ngomong nggak boleh sama anak. Gimana lagi? Dalam Al-Quran malah Luqman marah anaknya, ya kan? Jangan menyekutukan Allah. Di Luqman sama tuh. Gak mungkin gitu dong, ya kan? Atau mungkin? Gak mungkin, ya kan? Artinya di sini tergantung kita hidup di mana. Mungkin di Amerika sebelah sana itu berhasil, tapi di Jogja di sini, mungkin. Kalau dimarahin baru bisa kayak gitu. Beda-beda, tergantung ya. Tergantung ada berhadapan dengan siapa, seperti itu. Mas? Udah? Masya Allah. Sehati banget ya? Iya. Jadi bang, setelah digunakan apa tadi sangat penting banget proses speaking ini bang. Itu pertanyaannya? Enggak, karena ada saat itu banyak yang introvert bang. Karena programming kan IT itu kan banyak menggunakan komputer, ada komunikasi sama di luar ya, alasan masalah itu dia dimanjain kadang main yang dia komunikasi itu gimana bang? Iya. Gimana komunikasi? Introvert tuh gimana? Bisa nggak sih berkomunikasi? Bisa lah. Introvert itu kayak cuma nge-cas diri kita sendirian. Oke. Terus? Iya, kalau extrovert lebih suka kumpul bareng. Tapi kita extrovert. Saya extrovert parah saya. Itu kan 8 jam. Sampai kayak Nanti Cinnamon nih, Mas Cinnamon tuh berapa jam makan waktunya? Kalau Cinnamon Oke, tapi gini, penting buat Anda para guru tahu bahwa introvert extrovert itu adalah sebuah vonis yang harus dijatuhkan oleh di ahli. 8 jam itu berapa jam yang dipakai buat Cinnamon? Seseorang hanya boleh mengira saya mungkin extrovert karena indikasi 1, 2, 3. Introvert karena indikasi 1, 2, 3. Hanya asumsi, hanya hipotesa awal, belum keputusan akhir. Kalau itu divonis maka harus ahlinya, harus seorang psikolog yang memvonis orang ini introvert atau extrovert. Seperti itu. Atau ada lagi, oh saya ambivert, Anda nggak punya pendirian, gitu, ya. Nggak bisa gitu, enggak. Ini cuma indikasi. Nah, masalah yang bahaya pada saat ini adalah orang sangat mudah mendiagnosa dirinya sendiri, self-diagnose. Gue ada ini soalnya gue bipolar, apa beruang kutub atau gimana? Kamu belajar dari mana? Oh gue anxiety banget kayak gue parah gue kalau anxious gue hanya karena indikasi yang dia tahu dan dia baca mungkin dari Google dan lain-lain. Kan sih datang ke dokter dan dokter itu yang vonis dirinya apa, kenapa kepribadiannya berbeda, itu penyakit harus disembuhkan. Kalau dia mengaku dirinya introvert, maka dia harus paksa dirinya, tanda kutip ya, untuk lebih jangan terhanyut dengan vonis itu. Kebayang? Jadi gini, pertama saya mau katakan bahwa introvert itu bukan penghalang seseorang untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain. Seorang introvert bisa berkomunikasi yang lancar dengan orang yang dia nyaman. Seorang introvert butuh energi lebih, butuh tenaga lebih ketika dia bertemu dengan orang-orang yang belum dia kenal. Masalahnya itu doang. Masalah dia lancar atau enggak itu masalah dia jam terbang tadi. Ada kok seorang introvert yang terkenal sampai sekarang dan kemampuan public speaking-nya juga luar biasa, Raditya Dika. Terus seperti itu. Dia adalah seorang introvert, murni introvert, dan dia seorang yang geek, orang yang gila baca buku, orang yang main internet segala macam, main game dan lain-lain. Dia bahkan pernah kabur dari premier filmnya sendiri karena nggak betah sama orang-orang. Tapi ketika disuruh bicara, ya dia bicara aja, nggak masalah. Gitu. Jadi introvert itu bukan penghalang. Ekstrovert juga belum tentu bisa. Ekstrovert, siapa di sini orang-orang yang suka nongkrong, bercanda-canda, coba suruh ngomong depan orang. Ada juga groginya. Jadi itu bukan alasan.
Ekstrovert bisa grogi, introvert bisa lancar, tergantung pembiasaan pada diri sendiri. Ya. Kalau tadi bilang sampai gemeteran, sampai apa, bahkan pernah lihat ada orang ngomong mikir begini, sampai mau jatuh. Bro, beda kan goyang. Jadi artinya itu berita parah. Bahkan ada yang namanya stuttering sampai apa? Gagal. Itu ada klinis, ada yang memang dia gugup aja gitu. Dan itu bisa disembuhkan. Ada salah seorang pembicara yang hebat hari ini. Dulunya stuttering parah, gagap luar biasa. Bukan najis ya? Kalau bukan najis gagap, bukan. Siapa? Ada seorang pembicara yang gagap luar biasa dulu. Sekarang bicara hebat, Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik dulu kalau dibilang nama saya Zakir, bahasa India tuh ya, saya nggak tahu bahasa India. Tumben jadi nggak tahu juga mungkin apa nama saya, apa identitas apa sih bahasa India apa Mas? Atau kan orang India Pakistan Bangladesh? Jadi dia dulu gagap parah, kemudian jadi supirnya Ahmad Deedat ya, gurunya itu Ahmad Deedat, dan kemudian nanti berbicara. Ya, karena apapun profesinya, bicara tuh diperlukan sekali, apalagi Mas Riz seperti sebagai konsultan branding ya, Masya Allah, dia harus mampu membreakdown brand-brand orang gitu. Itu lah sebenarnya ya. Saran untuk program itu nanti atau biar ada wadah mereka kan. Nah, untuk program gimana Mas? Untuk program tentunya bisa dibikin di sekolahan tentunya. Ada latihan. Kalau di tentu bisa ada muhadharah. Ya, ada latihan ceramah, ada latihan. Intinya latih mental mereka untuk berhadapan dengan orang-orang yang menatap mereka di mata mereka gitu. Jadi itu kan minoriologi sebenarnya. Kalau orang ngobrol itu nggak grogi pas duduk di depan atau diri di depan, tatapan orang begini semuanya kok dia grogi. Itu yang perlu dilatih. Perlu pembiasaan, nggak ada cara yang gimana caranya Pak langsung hilang groginya, nggak ada. Itu dipotus sama itu. Nggak ada. Kalau cara yang natural harus pembiasaan berkali-kali terus. Seperti itu. Ya. Ada lagi mungkin? Mau ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Ini Bang, apa namanya? Kan pasti di lembaga, contohnya di pesantren itu kan pasti ada penerima tamu. Yeah. Nah, penerima tamu ini apakah harus orang yang jago ngomong kepada tamu atau kita paksa orang yang introvert tadi agar dia bisa terpacu untuk apa ya, public speaking gitu. Curhat banget. Masalah kantor di bawah aja. Oke. Jadi kalau menerima tamu itu bisa digabung Mas. Dua. Satu yang tadi udah luas, udah jago, udah berpengalaman dalam menerima tamu, ngobrol dulu baru nawarin sekolahan. Sebelahnya orang yang lagi belajar tadi ini, orang si introvert tadi ini. Oh gitu caranya. Terus kali gimana Mas? Iya kan Mas? Iya. Artinya ada senior ada juniornya, didampingi. Jangan dikasih tahu langsung tamu jadinya. Jadi bagaimana pernah? Kemarin karena ini jujur akan lagi daftar sekolahan. Tahu Mas? Udah? Nggak ada masalah? Nggak. Aman. Ya. Jadi misalnya lagi ada tamu, tiba-tiba yang ini kemarin Mbak Kevin daftar sekolahan, itu yang terima ingin lihat gitu. Ya Mbak, ini saya udah daftar. Oh iya Pak, silakan. Silakan apa? Oh iya, daftarnya online aja Pak. Saya udah sampai sini. Disuruh online. Iya Mbak, saya mau daftar, tapi saya perlu tahu dulu apa aja programnya, untuk usia berapa tahun, apa aja target capaian belajarnya. Oh iya Pak, bisa lihat di website kami. Ini bukan sekolah elit, ya, tapi sekolah ya menengah lah gitu. Tapi caranya kayak gitu. Ya Pak, silakan. Kami silakan. Mbak, sudah sampai sini. Ada kayak brosur yang Mbak kasih atau saya baca-baca. Oh iya Pak, saya kirim via WhatsApp aja Pak. Lu nggak nyetak sama kita. Tapi ya udahlah, ala kulli hal. Mulai sana lagi-lagi orang bilang betapa pentingnya untuk ngomong komunikasi. Paling nggak untuk nyambut orang, silakan lupa, silakan lupa mau daftar sekolah. Wah, Masya Allah bener Pak, daftar sekolah sini. Kebetulan amat Pak nanti Pak, daftar sekolah sekarang Pak gini. Jadi artinya yang cacicu sama ngomong gitu ya. Dan jangan yang ngerasa kayak mau jualan. Ayo Pak, sekarang Pak ya, sekarang Pak ya.
Jadi orang kabur. Tapi yang friendly lah. Itu nanti kalau mau tahu gimana cara terima tamu, ntar daftar terus dulu. Ada ini. Oke, yang terakhir mungkin sebelum kita tutup. Ya. Cara nyari topik pembicaraan agar tidak Cara nyari topik pembicaraan agar tidak krik-krik. Kepada siapa? misal nerima tamu gitu. Oke, terima tamu ya. Tamu di sekolahan ya berarti ya. Ya. Jadi konsepnya adalah kalau kita mau pembicaraan itu panjang, pertama kita harus tahu orang ini siapa, backgroundnya gimana, atau pekerjaannya sekarang apa. Coba kita tanya dulu, Bapak dari mana? Dari Bekasi. Oh iya, oke, Bapak Bekasi. Kita bisa bahas Bekasi daerah mana Pak, daerah mana Pak gitu. Bisa kayak gitu. Jadi bahas hal-hal yang memang dia tahu atau dia rasakan. Atau kalau dia datang dengan polisi, misalnya wajib polisi gitu ya, Pak, apa yang terjadi Sambo? Kita bisa gitu jadi. atau hal-hal lain terkait dengan profesinya. Jadi cari atau buat ketertarikan yang sama, itu kuncinya. Cari atau buat common interest, ketertarikan yang sama. Bahas pekerjaannya, bahas daerah. Sering ya teman-teman ketemu misalnya di orang di terminal gimana? Dari mana Mas? Dari Tegal. Oh Tegal mana? Kalau udah daerah tuh kayaknya udah, oh, kocok kental gitu kayaknya. Gitu. Apalagi itu bisa bahasa daerah, misalnya Mas Damar ya, Mas Damar kan? Temu tamu orang Minang. Nah, bisa bahasa Minang misalnya nih. Udah kalau bahasa itu orang akan nyambung. Berapa banyak orang yang belajar bahasa Padang cuma buat nawar di Tanah Abang, banyak banget. Karena sefrekuensi atau makin sama komunikasi itu makin nyambung. Gitu. Jadi itu cara yang pertama, buat atau cari atau buat ketertarikan yang sama. Tanya daerahnya, tanya pekerjaannya segala macam itu lah. Yang kedua, rumus improvisasi adalah yes and dan yes but. Yes and dan yes but. Kita ngomong nih sama orang nih, misalnya dia ngobrol panjang nih karena ini klien kita. Dia mendukung Prabowo misalnya gitu ya. Ya boleh ya Mas, ya apa ya? Kan orang dukung siapa aja boleh ya. Nyoblos jangan, dukung aja. Dukung aja. Kayak dia suka sama Prabowo misalnya gitu. Jokowi. Ya boleh juga, suka Jokowi nggak salah juga kan. Tahu kan? Boleh kan? Ya. Jadi dia ngomong Prabowo nih. Nah, dia ngomong Prabowo gini-gini. Nah, itu bisa kita yes and dan yes but. Iya dan ini sependapat, iya tapi apa? Itu diantara untuk kita memperpanjang obrolan. Prabowo tuh gini-gini. Iya Pak, dan juga Prabowo tuh, nah iya dan. Kalau kita mau kasih kontra opini juga bisa. Prabowo tuh gini, iya sih Pak, tapi kan dia pernah gini-gini. Nah itu juga diatur gitu kan. Jadi yes and dan yes but. Iya dan iya tapi. Itu rumus memperpanjang obrolan. Jadi kalau nanti mau ngobrol sama calon mertua kayak gitu. Sekali-sekali kasih kontra opini lah gitu. Ya. Bapak ini yakin Prabowo pasti sih jadi presiden. Wah, iya sudah sih Pak, tapi kalau ada iyanya, nanti jadinya ini. Iya tuh setuju dulu, iya sih Pak, tapi kayaknya nah gitu. Puan kan bisa. Nah, gitu. Cara gitu. Dan dari potong tolong ya, kita tetap salatin. Nah, kebanyakan kayak gitu ya. Jadi yes and dan yes but itu memperpanjang obrolan. Tapi tadi yang pertama tadi cari atau buat ketertarikan yang sama, insyaallah. Oke? Oke, ini kita cukup teman-teman semua. Sambil Bang Alvin mau pesan makan ya, mungkin teman juga mau makan. Untuk makan juga, saya sambil kita sharing-sharing sendiri. Tapi ini kita tutup dulu. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman semua. Untuk mempelajari hal-hal dasar kayak gitu, silakan beli bukunya Belajar Ngomong ada di Instagram itu @cerdasmart. Klik link di bio-nya, nanti silakan beli buku Belajar Ngomong. Karena ini mau naik cetak lagi yang kedua, insyaallah. Dan untuk tahun depan, Bang Kevin bakal bikin buku Belajar Ngajar, insyaallah. Ya, belajar ngajar teknik bicara untuk para guru dan pengajar, insyaallah taala. Untuk Bang Kevin di Partai Perindo, barangkali terakhir. Sudah ya. Kita akhiri subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.